Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita, salam sehat. Pembelajaran firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal yang ke-9. Saya memberi tema giat melayani Tuhan. Nah, secara khusus untuk dalam pembacaan ini adalah orang-orang Lewi. Di ayat 26 berbunyi demikian. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Nah, sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi, kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam pembacaan ini, masing-masing mereka sudah mengambil tugas, jadi ditetapkan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dan mereka bertanggung jawab, mereka bertanggung jawab, mereka melakukan sesuai dengan tugas tersebut. Dikatakan bahwa mereka melakukan terus-menerus sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan seterusnya, atas roti sajian, atas minyak atau rempah-rempah. Jadi semua perkakas-perkakas bait Allah, semua perabot-perabot yang digunakan dalam ibadah semua dilakukan dengan baik, diperhatikan, dirawat. Bahkan yang keluar berapa, yang masuk berapa, semua dihitung dengan baik. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam satu pekerjaan pelayanan Tuhan memang dibutuhkan tim yang solid, tim yang mengerti pekerjaan masing-masing sehingga pelayanan itu berjalan dengan baik. Dalam pembacaan ini kita melihat mereka yang sudah ditugaskan, ditetapkan dengan tugas-tugas tersendiri mereka lakukan. Bahkan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh waktu. Mereka tidak ada peluang untuk mengabaikan tugas itu karena memang mereka harus lakukan terus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pernah seorang senior, hamba Tuhan senior mengatakan bahwa orang yang sibuk dalam pelayanan, orang yang giat dalam pelayanan, tidak punya waktu untuk mengurusi yang lain, tidak punya waktu untuk membicarakan orang lain, tidak punya waktu untuk mengkritik orang lain, tidak punya waktu untuk menyalahkan orang lain, tidak punya waktu untuk menjatuhkan orang lain. Karena apa? Karena waktunya asik dengan pelayanan itu, asik mengembangkan pelayanan, asik mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Hendaklah dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita melayani. Mari kita asik dengan apa yang bisa kita kerjakan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Niscaya peluang-peluang untuk melakukan hal yang negatif tidak ada karena kita asik dengan hal yang positif ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
Jika ini kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, walaupun saudara mungkin sebagai jemaat biasa tetapi terlibat dalam pelayanan sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, maka pekerjaan Tuhan, keterlibatan saudara dalam pelayanan akan mengembangkan pelayanan itu sendiri, akan memajukan pelayanan itu sendiri, akan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita adalah satu tim untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Untuk itu, marilah kita asik dalam pelayanan, asik dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita sibuk dengan pelayanan, ini sesuatu yang penting dalam perjalanan hidup ini. Sebab ketika kita terlibat dalam pelayanan, ya, apa yang kita lakukan itu semua tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkannya. Tuhan tentu memberikan berkat-berkatnya kepada kita, setiap pribadi yang melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan tetap semangat melayani. Berikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Shalom.